Eh, kamu pernah nggak dengar cerita soal senyum yang bisa bikin orang gila? Bukan gila ketawa-ketawa loh ya, tapi gila beneran. Gak makan, gak tidur, ngomong sendiri, terus tiba-tiba hilang. Nah, di desa tempat aku lahir, cerita itu nyata dan aku saksi hidupnya. Selamat datang di Reflektor, channel informatif, naratif, dan imajinatif. Silakan klik like, subscribe, komen, dan share sebelum cerita ini dimulai. Tunggu, sebelum aku lanjut, aku kasih gambaran dulu. Desa ini jauh dari kota. Masuknya lewat jalan tanah yang kalau hujan becek. Kalau kemarau debunya kayak bubuk tepung. Malam-malamnya sepi. Sepi yang kalau kamu nggak biasa, bikin kamu ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Di sini orangnya ramah-ramah, tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan orang. Ada satu rumah di ujung jalan dekat pohon randu besar, yang tiap orang lewat pasti otomatis melambat jalannya. Bukan karena jalannya sempit, tapi karena di rumah itu tinggal dia. Namanya Lestari, janda muda yang kata orang senyumnya bisa bikin kamu lupa siapa dirimu sendiri. Aku ingat banget pertama kali dia muncul di desa ini pagi-pagi. Waktu itu kabut masih tebal, ayam baru berkokok. Dia datang jalan kaki dari arah timur, bawa tas kain lusuh, bajunya sederhana tapi bersih. Wajahnya, gimana ya? Cantik. Cantik yang gak norak, gak menor, tapi cantik yang nyantol di kepala. Orang-orang pasar langsung nenyok. Tukang sayur yang biasanya cerewet malah bengong. Tukang ayam yang biasanya teriak, "Ayam, ayam!" jadi diem, cuma ngeliatin. Lestari cuma senyum. Senyum tipis, bibirnya sedikit miring, matanya dalam. Aku nggak tahu dia nyari siapa waktu itu, tapi langkahnya mantap, kayak udah apal arah. Siangnya, gosip langsung nyebar. Katanya dia janda dari kota, suaminya meninggal. Ada juga yang bilang dia kabur dari rumah mertua. Ada yang lebih nakal lagi, bilang dia bukan orang biasa, tapi makhluk yang nyamar. Aku sendiri waktu itu belum punya pikiran aneh-aneh. Tapi ada satu hal yang langsung aku perhatiin. Setiap dia lewat, bau melati. Bukan bau melati biasa, bukan yang lembut. Ini nyengat, sampai masuk ke kepala, bikin agak pusing. Tapi entah kenapa, nagih. Dan yang bikin merinding, melati itu gak pernah layu. Bahkan kalau hujan turun deras, wanginya gak hilang. Aku pikir, mungkin dia suka pakai minyak wangi. Tapi nanti kamu bakal ngerti, itu bukan minyak wangi. Awalnya semua kayak biasa aja. Lestari kerja di kebun, kadang ke pasar, kadang duduk di teras sambil nyapu halaman. Tapi lama-lama, kok aku lihat ada yang beda. Bapak-bapak di desa yang biasanya kalau sore nongkrong di pos ronda main gaple, mulai jarang kelihatan di situ. Mereka malah sering kelihatan duduk di warung kopi sebelah rumah Lestari. Alasannya macem-macem. Ada yang bilang mau beli rokok, ada yang bilang mau nitip surat ke kelurahan, padahal nggak ada urusan apa-apa. Pernah aku lihat Pak Slamet tukang kayu, jalan pelan-pelan lewat depan rumahnya. Tangan bawa palu sama paku, pura-pura mau benerin pagar tetangga. Tapi pandangannya lurus ke Lestari yang lagi jemur kain. Dan itu nggak cuma Pak Slamet. Mas Yanto yang biasanya rajin latihan pencak silat, sekarang sering absen. Kata temen-temennya, dia sibuk ngurus kebun.
Kebun apaan coba? Terus ada hal yang bikin aku mulai gak nyaman. Pernah suatu sore aku lewat depan rumahnya. Gak sengaja aku nengok dan dia lagi duduk di kursi bambu ngadep jalan. Senyumnya lebar banget. Tapi matanya gak ngikutin kepalanya. Dia ngadep ke arah lain tapi matanya kayak nempel ke aku. Kayak nembus sampai ke dalam. Dan ya, bau melati itu makin kuat. Malam-malam bau itu kadang sampai ke rumahku. Anginnya bawa dari arah sana. Dan setiap kali aku cium, bulu kuduku langsung berdiri. Aku harus jujur nih, sebenarnya aku udah pernah lihat Lestari jauh sebelum dia pindah ke desa. Waktu itu aku kerja serabutan di kota, nginep di rumah saudara, ikut bantu-bantu di bengkel las. Malam-malam aku sering pulang agak larut, lewat gang sempit yang cuma muat 2 motor saling berpapasan. Nah, suatu malam aku lihat dia duduk di kursi plastik di depan rumah sempit bercat biru pudar. Lampu terasnya kuning redup, nyamuk beterbangan. Dia duduk sambil mainin rambutnya, ngobrol sama seorang perempuan tua yang jujur aja bikin aku merinding. Perempuan tua itu kurus banget, kulitnya keriput tapi matanya nyala kayak bara. Dan di tangannya ada semacam kantong kain kecil warna merah diikat tali emas. Aku gak ngerti mereka ngomong apa, tapi sesekali perempuan tua itu nyebut kata yang aku ingat sampai sekarang. Susuk. Aku tahu susuk itu apa. Di kampung itu cerita lama. Susuk katanya bisa bikin orang jadi cantik, awet muda, atau disukai banyak orang. Tapi selalu ada bayarannya. Malam itu aku lihat sendiri perempuan tua itu buka kantongnya. Keluar jarum tipis berkilat. Dia bilang, "Ingat, sekali kamu pasang, gak ada jalan balik." Lestari cuma senyum tipis, lalu jarum itu masuk ke kulit di dekat bibirnya. Gak ada darah. Tapi sumpah, setelah itu aku ngeliat matanya beda. Ada kilat aneh kayak kamu lihat air tenang di malam hari, tapi di bawahnya ada arus deras yang bisa nyedot kamu ke dalam. Aku gak berani lama-lama lihat, jadi aku cepet-cepet jalan. Tapi beberapa bulan kemudian rumah itu kosong dan Lestari hilang. Sampai akhirnya dia muncul di desa kami. Awalnya cuma kayak kejadian-kejadian kecil yang gak ada hubungannya. Misalnya, Mas Yanto, pemuda paling rajin latihan silat di desa, tiba-tiba gak pernah nongol lagi di padepokan. Katanya sih dia sibuk ngurus kebon, tapi waktu aku lewat kebunnya, rumputnya udah setinggi lutut. Terus ada Pak Slamet, tukang kayu yang paling terkenal kalau soal bikin lemari. Dia tiba-tiba sering salah potong papan. Pernah sekali dia bikin meja buat Pak RT, kakinya malah miring sebelah, kayak mau jatuh. Katanya sih pikiran lagi gak fokus. Dan aku tahu persis, mereka semua akhir-akhir ini sering kelihatan duduk di warung kopi Bu Murni. Kebetulan warung itu persis di seberang rumah Lestari. Lestari kalau lewat depan warung pasti nyapa. Senyumnya tuh gak bisa aku jelasin. Ada lembutnya, tapi juga ada sesuatu yang bikin dada kamu kayak ditarik. Terus kejadian yang bikin aku mulai mikir serius, waktu Pak Darto jatuh dari pohon kelapa. Katanya dia manjat siang-siang buat ambil kelapa muda. Padahal biasanya dia panen pagi atau sore. Waktu ditanya kenapa, dia cuma jawab, cuma pingin cepet selesai biar bisa nongkrong. Nongkrong jam segitu. Dan yang lebih aneh lagi, waktu dia jatuh, bukan cuma kakinya yang patah, matanya kosong. Kayak orang gak sadar dia udah di rumah sakit. Bu Darto cerita, sebelum jatuh, suaminya sempat nyium bau melati kenceng banget,
Padahal di kebun kelapa nggak ada pohon melati. Dari situ kejadian aneh makin sering. Ada yang bilang malam-malam mereka lihat bayangan perempuan berdiri di tengah jalan. Ada juga yang cerita waktu tidur siang mereka mimpi aneh. Mimpi ngobrol sama perempuan cantik di sebuah ruangan yang cuma diterangi cahaya lilin, tapi nggak bisa lihat jelas wajahnya. Dan semuanya laki-laki. Kalau di awal cuma kelihatan kayak kebetulan, sekarang udah nggak bisa dibilang wajar lagi. Malam itu, desa kayak lagi dilanda badai yang nggak kelihatan. Bukan badai angin, tapi badai amarah. Semua dimulai di warung kopi Bu Murni. Malam itu, Lestari duduk di pojok, minum teh manis. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol pelan sama Bu Murni. Tapi matanya sesekali ngelirik ke arah beberapa laki-laki yang nongkrong di sana. Dan entah gimana, dua orang langsung ribut. Bukan ribut biasa, mereka sampai banting meja, teriak-teriak soal siapa yang berhak nganterin Lestari pulang. Padahal Lestari cuma senyum tipis, gak berusaha melerai. Aku duduk agak jauh waktu itu. Tapi aku yakin, aku lihat bibirnya bergerak kayak ngucapin sesuatu. Dan setelah itu, dua orang itu saling hajar tanpa mikir. Malam-malam berikutnya lebih parah. Pak RT pernah nemuin 3 pemuda duduk di depan rumah Lestari. Diem, gak ngomong apa-apa. Matanya kosong, kayak patung. Dan waktu ditanya mereka ngapain, mereka cuma jawab, nunggu. Nunggu apa? Gak ada yang mau jawab. Terus ada satu kejadian yang bikin darahku dingin. Malam Jumat, aku kebangun karena suara ketukan di pintu. Pelan, tapi teratur. Waktu kubuka, gak ada siapa-siapa. Tapi dari ujung jalan, aku lihat dia. Lestari. Berdiri di bawah tiang listrik yang lampunya kedap-kedip. Rambutnya tergerai. Matanya terang kayak memantulkan cahaya yang gak ada sumbernya. Aku gak tahu kenapa, tapi kakiku mulai melangkah, kayak gak dikendalikan. Semakin dekat aku jalan, semakin aku nyium bau melati yang tajam banget. Dan tiba-tiba, dari belakang ada yang narik aku keras-keras. Itu Pak Karyo, tetua kampung. Dia cuma bilang, "Jangan lihat matanya." Malam itu, aku gak bisa tidur. Aku sadar, aku hampir jadi korban berikutnya. Besok paginya, aku langsung nyamperin Pak Karyo. Orang bilang, dia itu gudangnya cerita tua di desa. Kalau ada yang nyimpen rahasia, biasanya dia. Waktu aku tanya soal Lestari, wajahnya langsung berubah. Dia nggak jawab, cuma berdiri, nutup pintu rumahnya, dan nyuruh aku ikut ke belakang. Di sana ada sebuah bangku kayu tua, dan di depannya tungku kecil yang masih ngebul. Bau asap kemenyan langsung nyengat hidung. "Kamu mau tahu siapa dia?" kata Pak Karyo sambil nyorot matanya ke aku. Aku cuma angguk. "Kalau udah tahu, nggak ada jalan balik," lanjutnya. Dan dia mulai cerita. Lestari bukan orang sini. Dia datang 3 tahun lalu dari sebuah desa di pesisir. Desa itu sekarang udah nggak ada di peta. Dulu dia istri seorang nelayan. Cantik, ramah, semua orang suka. Tapi suatu malam, suaminya hilang di laut. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Setelah itu, Lestari sering kelihatan duduk di tepi pantai, ngomong sendiri sambil nyebar bunga melati ke ombak. Sampai suatu hari, ada orang lihat dia jalan ke rumah dukun tua di ujung hutan. Dukun itu terkenal karena satu hal, susuk pemikat. Tapi enggak sembarang susuk. Katanya yang dipakai itu potongan tulang dari jasad manusia yang mati penasaran. Lestari
Katanya mau dipasang susuk itu biar semua laki-laki nggak bisa nolak dia. Dan untuk itu, dia harus kasih bayaran. Bukan uang, tapi nyawa. Sejak itu laki-laki di desanya satu persatu mati aneh. Ada yang tenggelam di laut padahal air lagi tenang. Ada yang jatuh dari tebing. Ada juga yang tiba-tiba berhenti napas waktu tidur. Sampai warga udah nggak tahan, mereka bakar rumahnya. Tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Dan 3 bulan kemudian, dia muncul di desa kita.